Kru Kreatif, Big Dreams, Make It Happen! Hai teman-teman semuanya. Kami dari mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Kabupaten 50 Kota. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana perjalanan kami? Ayo ikuti perjalanan kami. Let's go! Luruhlah jalan, ayo kembali, tak belok jalan kayu jati. Untuk sampai di lokasi pembuatan tenun kubang, kita akan menempuh perjalanan sekitar 4 jam. Dari kota Padang, kita akan menuju ke Lubuk Alung. Selanjutnya, kita melalui Simpang Sicincin dan melewati Kayu Tanam. Selanjutnya, kita akan memasuki Kabupaten Tanah Datar dengan disuguhi pemandangan air terjun Lembah Ana. Kemudian kita sampai di kota Padang Panjang. Tingkah batingkah yo mandeh, bunyinya gandahan, dan tiang badan tiangnya dan tiang si tari piring, gadi jo bujang yo mandeh, banyak peminat, payah saleh. Kita akan melanjutkan ke kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata dengan ikon jam gadang. Salong terdapat di kampung Mahimbau pulang Rancak nagari sana di Rana Minang Pulang ke kampung ya sana makan jorandang. Dari Bukit Tinggi, kita menuju ke Payakumbuh sekitar 1 jam untuk sampai ke Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kubang, Kecamatan Gugua. Onde Rana Minang nagari kita rumah gadang dan jo alamnya. Udah Juni jangan sampai lupa Minangkabau iko namonyo. Iko namonyo. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota ini memiliki usaha-usaha yang terkenal. Salah satunya kami akan mengunjungi tempat produksi tenunan kubang. Dan juga kita akan pergi ke Kampung Rendang. Penasaran kan teman-teman? Ayo ikuti perjalanan kami. Halo teman-teman, nah sekarang kita sudah berada di Tenun Kubang Haji Ridwan di Kecamatan Gugua. Mau tahu sejarah dan proses pembuatannya? Yuk ikuti saya ke dalam. Industri tenun kubang di Nagari Kubang, Kecamatan Gugua saat ini terus berproduksi. Walaupun sempat mengalami mati suri di waktu yang lalu, yang disebabkan kurang kompaknya kalangan pengusaha tenun dalam segi kualitas dan harga jual.
Salah satunya pertenunan Haji Ridwan yang bangkit lagi. Waktu tahun 49 agresi itu tidak ada lagi. Yang penting kan situasi. Nanti setelah bergolak tahun 60-an ulang lagi. Datang di satu lagi, tenun berhenti lagi. Dan semuanya udah lari. Ada yang lari keluar, ada yang berhenti vakum gitu aja. Namun yang kepandai itu tetap ada. Baru tahun 60-an habis tahun, ulang lagi. 70-an, 60. Tekad Ibu Risna untuk mengembalikan kejayaan Tenun Kubang mendapatkan respon yang positif dari pemerintah daerah setempat. Bahkan, di lingkungan Pemda Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh, kini tengah digalakkan pula pemakaian tenun kubang sebagai seragam dinas pegawai. Begitu teman-teman sejarah berdirinya tenunan ini. Sekarang saya lagi berada di ruangan produksi. Yuk intip ke dalam bagaimana proses pengerjaannya. Langkah pertama yaitu benang lusin dan benang tago dalam bentuk tek ini diolah dengan dituriang dalam bentuk tabung kecil. Kemudian benang disusun, disiram, ditata rapi. Selanjutnya, proses mengumpa, menggulung benang ke tempat gulungan besar. Alat untuk mengumpa ini dinamakan anian. Dengan menyusun helaian benang sebanyak 2.600 mata benang. Gulungan besar tersebut dipindahkan ke mesin selanjutnya. Benang pada gulungan besar tadi disambungkan ke mesin ATBM per helaiannya satu persatu. Sebelum ditenun, disiapkan benang pakan, benang motif, dan panduan buku motif. Motif yang dibuat harus teliti antara jarak dan penyusunan warna. Proses menenun memudahkan tenunan dengan sisir harus sama 2 kali ketukan sehingga kerapatan tenunan rata. Nah, kemudian melepaskan hasil tenunan, membuka ikatan-ikatan benang lusi, bagian rumbai dapat dipotong agar tampak bersih. Wah, ternyata seperti ini ya teman-teman cara pembuatannya, sulit dan rumit. Kita harus membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam pembuatan. Motif lain dari yang tadi ada juga namanya corak silalarabah, motif kuciang lalok, pucuk rabuang, kelok paku, motif itiak pulang patang, dan ada juga motif pesanan seperti motif farmasi sesuai logo lembaga atau sesuai yang dipesannya. Ya, kayak ini yang menang juara 1 tahun 2015.
tahun 2015. Motifnya saigalamai, dasarnya awal ini cuma burung ini aja. Burung sama bunga ini satu. Harganya bervariasi tergantung corak dan motif tenunan. Kisarannya itu dari 350.000 sampai 1.700.000 loh, tergantung tingkat kesulitan dan bahan yang dipesan oleh pembeli. Salah satu corak yang menjadi favorit pembeli adalah motif saigalamai. Nah, ini loh teman-teman salah satu hasil dari kerajinan tenun Kubang Haji Ridwan dengan warna yang bervariasi dan dengan motif yang elegan dan mewah. Nah, teman-teman tahu nggak sih prestasi yang pernah diraih oleh tenun Kubang Haji Ridwan ini? Salah satunya yaitu juara 1 lomba desain dan motif tenun se-Sumatera Barat tahun 2013 dan 2014. Dan juga juara terbaik 1 lomba busana tenun daerah Kabupaten 50 Kota dalam rangka HUT Koperasi. Nah, teman-teman juga tahu nggak sih bahwa tenun Kubang Haji Ridwan ini pernah mengikuti pameran dan fashion show yang salah satunya yaitu Payakumbuh Fashion Week awal tahun 2014, bekerja sama dengan Ed Sirinki, desainer dari Padang, dan juga pernah mengikuti Islamic Fashion Festival pada September 2014 yang bekerja sama dengan N. Siriki, desainer dari Padang, dan event internasional yang dikelola oleh event organizer dan juga Jakarta Fashion Week 2014 yang bekerja sama dengan Fomalot Zamal, desainer dari Padang, dengan sponsor Dinas Koperindak Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, juga mengikuti pameran produksi dalam negeri pada tahun 2014 yang diadakan di Monas, Jakarta tahun 26. Nah, sudah tahu kan teman-teman proses pembuatan tenunan khas Kubangnya? Semoga menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas ya teman-teman. Perjalanan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, host yang gak kalah kece. Sampai jumpa, terima kasih banyak. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Hai teman-teman, gimana perjalanan dengan rekan saya kemarin? Cukup menambah wawasan kan? Sekarang kita sudah berada di Kampung Rendang Payakumbuh. Di hari kedua ini kita akan mengunjungi salah satu toko yang ada di kampung ini. Penasaran kan? Yuk kita ke sana. I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. Hai teman-teman, nah sekarang kita sudah sampai di salah satu toko rendang, yaitu Rendang Erika. Di Rendang Erika ini tidak hanya menjual rendang dari hasil olahan daging loh teman-teman, ternyata juga ada dari telur. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara pembuatannya?
Yuk kita ke dapur sekarang teman-teman. Rendang bukan hanya dari daging sapi. Di Payakumbuh, ada rendang talua yang renyah, gurih, dan bikin ketagihan. Kenikmatan rendang dari wilayah ini tentu tiada duanya. Jangan bayangkan telur rebus bulat yang diberi bumbu rendang. Rendang telur berbentuk lempengan tipis kotak-kotak seperti keripik. Teksturnya renyah karena telur sudah dibuat super garing. Rendang telur bisa dimakan begitu saja sebagai cemilan atau disuap bersama nasi hangat. Pastinya sama-sama enak. Dalam sehari, Ibu Erika bisa memproduksi 80 kg rendang telur, 20 kg rendang daging, dan 10 kg rendang paru. Rendang daging dan rendang paru bisa tahan sampai 3 bulan, dan rendang telur 1 bulan. Banyak orang yang membeli produknya untuk disimpan dan dimakan kemudian hari. Bahan-bahan membuat rendang telur. Bahan-bahan: tepung terigu, telur ayam, garam, daun salam, batang serai, daun jeruk, santan kental. Bumbu halus: kunyit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, merica, ketumbar. Cara pembuatan rendang telur yaitu: campurkan telur, terigu, garam, dan air, aduk hingga rata dengan mixer. Untuk membuat telur dadar, adonan tadi dipanggang sekitar 5 menit dengan api sedang hingga mekar dan kering.
Potong-potong dadar telur tersebut dengan ukuran yang sama dan bentuknya dadu. Haluskan bawang putih, cabai merah, dan bumbu lainnya. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis serai, daun jeruk, daun salam, dan bumbu halus hingga harum. Panaskan santan kental. Baiklah teman-teman, santan ini akan kita aduk terus sampai agak kering, kira-kira makan waktu 40-40 menit. Tuangi santan kental ke dalam tumisan tadi dan aduk. Setelah itu, masukkan potongan telur dadar tadi ke dalam bumbu yang telah mengering. Kemudian aduk hingga merata dan sampai kering kira-kira 1 jam. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to. Nah, seperti inilah hasilnya yang sudah jadi teman-teman, rendang telur. Saya penasaran rasanya. Rasanya gurih dan enak teman-teman. Pokoknya kalian harus coba. Dan jika teman-teman pergi ke sini, jangan lupa singgah dulu ke Rendang Erika. Halo teman-teman. Nah, gimana perjalanan wisata edukasi kita selama 2 hari ini? Seru dong pastinya. Seru dong ya. Jika teman-teman mampir ke Kabupaten 50 Kota, jangan lupa mengunjungi Tenunan Khas Kubang dan juga Kampung Rendang Payakumbuh. terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Together we write the story of our life. Together we become as bright as the sun. No mountain to high, no journey so far. This life is brighter under the sun. This life is brighter under the sun. This life is brighter under the sun. Hai teman-teman. Geser Riko cali lah itu. Hai teman-teman. semuanya. Jelas-jelas di syuting. Di Kecamatan Gugua. Mau tahu sejarah dan proses pembuatannya? Ada di Tenun Kubang di Kecamatan Gugua. Di Kecamatan dan juga kita akan pergi ke Kota ini dikenal dengan Astagfirullahaladzim, hilang Tenunan Kubang. dan juga kita akan pergi ke kampung Apuku. Pergi ke kampung Rendang. Penasaran kan teman? Pergi ke kampung Rendang.
perjalanan kan teman-teman? Penasaran kan teman-teman? Pasti mengasihkan kan? Ulang kan? Jauhan jaraknya. Cantik dari SD ke sikit kayak bu ya. Nak. Satu. Halo teman-teman. Seru dong pastinya. Aduh. Halo teman-teman. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business.